Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, Selasa 8 Februari 2022, sungguh sangat banyak tak terhitung apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita, utamanya nikmat yang tak ternilai adalah nikmat iman, indahnya berislam. Semoga saja apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini akan membimbing hati kita dan dirinya untuk bersyukur kepadanya dan menjalankan syariat-syariatnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh hati ini adalah raja kan, yang merupakan pengendali setiap langkah manusia. Dan hati itu bersama akal berperan dalam menentukan setiap keputusan, sehingga bisa menjadi barometer buruk tidaknya manusia itu. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila hati itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati itu juga bagian cermin yang memantulkan cahaya. Maka jika cermin itu bersih dari debu dan kotoran yang menutupinya, maka akan terlihat begitu jernihnya. Sehingga hitam atau putih itu akan terlihat jelas. Dan jelas pula perbedaannya. Nampak betul. Dan itulah hati. Kalau hati kita jernih, maka kita akan bisa melihat realita apa adanya dengan pikiran yang bersih pula. Sementara kalau hati kita ini kotor, ada ghilan, ada kabut hawa nafsu, maka di dalam menyikapi realita tidak sejernih itu. Sehingga cahaya yang merupakan simbol dari pencerahan spiritual, itulah ilmu adalah cahaya dan iman adalah cahaya. Maka bekas-bekas basuhan air wudhu para pendengar sekalian di dalam wajah kita itulah cahaya. Al-Quran juga cahaya. Setiap amal soleh yang kita lakukan hakikatnya juga adalah cahaya. Maka sesungguhnya lah cahaya spiritual itu akan membimbing dan menerangi kehidupan manusia. Tidak hanya di dunia saja, terlebih-lebih nanti di akhirat. Maka itulah hati yang bersih, hati yang bercahaya adalah hati yang hidup. Karena pada hakikatnya ada memang para pendengar orang yang biasa-biasa kedudukannya.
tetapi sangat istimewa di hadapan Allah. Bukan sebagai sosok ulama, bukan sosok syuhada, tetapi kedudukannya itu membuat yang lain-lain itu merasa iri hati. Karena dia dari hatinya yang hidup itulah dapat menyingkap rahasia kehidupan, menyingkap rahasia Allah dalam dirinya, sehingga dia bisa menggunakan potensi indera penglihatan, pendengaran, dan hati itu sesuai dengan kehendak Allah, yang mampu mengendalikan semua inderanya untuk taat kepada Allah. Dan ia gerakan-gerakan organ tubuh dan jiwanya itu adalah dalam ketekunan dan kekhusyukan beribadah. Itulah yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, di sanalah cahaya terang akan memancar dari wajah setiap hamba-hamba yang beriman, yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Maka cahaya inilah yang membedakannya dari orang-orang yang kafir atau ingkar. Disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kemenangan yang agung. Jelaslah para pendengar sekalian yang berbahagia, mulia tidaknya seseorang itu sekali lagi tidak dilihat dari tampilan lahiriahnya, tapi dari batiniah, dari hatinya yang memancar cahaya. Sekali lagi ditandaskan oleh Rasulullah SAW lewat hadis Muslimnya itu, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tapi melihat hati dan perbuatanmu. Nah, para pendengar sekalian, sungguh di balik perjalanan orang-orang yang telah berbuat kebaikan, tapi boleh juga atau terkadang juga sengaja atau tidak sengaja masih juga ada sifat tersimpan yang tidak baik atau niat buruk, sehingga perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia segera bertobat dari segala kemaksiatan dan kemudian mengembalikan hatinya kepada kejernihan, kepada cahaya yang terang menuju keridhaan Allah,
maka dia akan mendapatkan sifat terpuji dan Allah memaafkannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ampunan Allah itu sungguh lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah tanda-tanda bahwa hati itu adalah terang nanti apabila kembali ke negeri keabadian, yaitu adalah dia yang menjauh dari ketertipuan dunia dan senantiasa bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Rasulullah juga melanjutkan dengan doanya dalam munajatnya, ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, seperti Engkau menyinari alam semesta ini selamanya dengan sang surya dan rahmat-Mu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh satu unsur penting yang sangat mendasar dalam jiwa dan diri manusia ini adalah hati ini. Di dalam hati inilah manusia meredakan indahnya nilai dan makna hidup. Dan nilai ini juga biasa disebut dengan ruh, spirit, dan dalam kata lain selalu disebut dengan spiritual. Maka aktualitas spiritual ini akan berwujud dalam bentuk akhlakul karimah. Dan implikasi akhlakul karimah ataupun akhlak yang buruk tidak lain dan tidak kurang bermula pada hati. Nah, dalam hati itulah terdapat relung yang menjadi celah-celah untuk saling mempengaruhi antara sifat baik dan sifat buruk atau jahat. Karena itulah tidak boleh henti-hentinya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan lentera hati kita itu adalah mata. Dan hati adalah jiwa syahadah yang amat luas. Dan itulah yang dinamakan qalbu. Di dalam qalbu ini bersemayam rasa, cinta, dan semangat keimanan dan keyakinan. Maka itulah harus selalu kita asah, kita latih, kita sirami dengan dzikrullah katsirah, zikir sebanyak-banyaknya, doa yang tak pernah putus di mana saja berada, dan diiringi yang tidak boleh lepas, yaitu muhasabah sebagai suatu proses untuk kelanjutan atau perbaikan amaliyah dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah dan amaliyah yang senantiasa terkontrol dan istiqomah, itulah yang akan menambah cemerlangnya sinar cahaya jiwa manusia. Dan cahaya hati ini nanti itulah yang akan menerangi tidak hanya di dunia wal akhirah, dan juga di alam barzah nanti. Maka
Marilah senantiasa diawali pagi yang cerah, insya Allah penuh barokah. Kita buka juga jendela hati kita, agar cahaya ilahi menerpa seluruh sudut kehidupan kita. Kita akan bisa berbahagia di bawah semburan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat seluruh mata memandang dan tubuh kita ini bergerak-gerak karena mengikuti cahaya ilahiyah bersamaan dengan mentari yang tidak henti-hentinya menyinari benih-benih pengetahuan dan kearifan dalam jiwa kita untuk mendapatkan siraman cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita berharap tak pernah putus, senantiasa memancarkan energi positif agar cahaya itu memantul ke segala arah. Dan semakin jernih akan semakin terang cahaya terpantul, dan itu adalah hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas, yang akan terus merasakan dan kemudian melaksanakan serta menyuarakan kebenaran dalam setiap nafas kehidupan kita. La haula wa la quwata illa billahil azim. Semoga hati kita ini adalah yang terus taat intinya untuk bersih dan suci, bening seperti kaca. Dan itulah yang senantiasa terbimbing dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga itu adalah kita semua. Amin Allahumma amin.